Selamat siang dari kota Jogja. Jadi siang ini rencananya kami mau lanjut lagi ke Surabaya seperti yang udah aku bilang di awal. Jadi kami itu sebenarnya mau ke Surabaya ya. Jadi estafet dari Palembang ke Jogja, Jogja Surabaya. Dan nanti bisnya itu sekitar jam 12-an gitu. Ini baru jam 11. Kita lagi siap-siap ini di hotel, mau berangkat ke terminal. Nah, ini Yuki udah siap. Yuki, udah siap? Mau lanjut lagi naik bis? Yuki? Iya. Ini barang bawaan kami. Cukup banyak ya. Oke, sekarang kita langsung aja yuk ke terminal. Nah, ini bisnya, bis efisiensi atau TVD. Nah, teman-teman, ini aku sudah di terminal Giwangan. Jadi untuk bisnya itu kalau aku pas beli lihat di Redbus itu sekitar jam 12.30 ya teman-teman. Cuman semalam tuh ada info dari dari orang loketnya, katanya jam 11.30 itu udah harus di terminal. Jadi ini sekitar jam 11-an aku udah nyampe sini. Sengaja sih lebih cepat, pengen lihat-lihat juga terminal Giwangan ya, suasana terminal Giwangan siang ini kayak gimana sih. Dan tadi juga udah tukar tiketnya. Sekarang tinggal nunggu keberangkatannya aja. Sambil menunggu kita sambil lihat-lihat dulu yuk bis apa aja yang ada di sini. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira suasana terminal Giwangan siang ini seperti ini. Di sana ada bis-bis yang terparkir, itu ada bus Eka Cepat, terus juga bus efisiensi 2 di situ ya terparkir. Dan kalau nggak salah nanti yang bakalan jalan itu di sini ya, TVD ya, yang bakal aku naikin itu dia masih satu grup sama bis efisiensi. Terus di sana juga ada Mila, ada Sugeng Rahayu juga teman-teman di situ. Ada Sugeng Rahayu juga. Nah, ini ada yang jualan makanan, minuman, pop mie juga. Kalau misalnya kalian lapar sebelum berangkat, kalian bisa makan atau sarapan dulu di sini, bisa ngopi-ngopi, ngeteh ya. Atau juga bisa beli jajanan buat di jalan juga bisa. Tadi aku udah beli beberapa jajanan untuk di jalan, jadi di sini aku nggak beli lagi ya. Di sini kita tinggal hunting-hunting aja. Nah, ini Yuki, dia selalu excited kalau misalnya lihat bis ya. Yuki, senang lihat bis? Dadah. Tuh, lihat excitednya dia ngelihat bis. Nah, itu di belakang aku ada ruang tunggu bus efisiensi dan TVD ya teman-teman. Di sana juga sekalian loketnya gitu di depannya. Jadi kalau misalnya kalian mau tukar tiket langsung di situ gitu. Nah, nunggu bisnya di situ juga. Jadi untuk ruang tunggunya terbuka kayak gitu ya. Untuk harga tiketnya kemarin aku beli itu online ya teman-teman, di aplikasi. Harga tiketnya itu 200.000 dari Jogja ke Surabaya.
Dan untuk tiket fisiknya kalau beli di aplikasi nggak ada ya teman-teman, jadi aku nggak bisa review tiket fisiknya, jadi kita nanti langsung masuk aja gitu. Dan aku nanti duduk di seat 13-14 di tengah ya, karena kemarin itu nggak bisa milih seat depan, nggak tahu mungkin udah penuh atau gimana, soalnya pas aku lihat tanggal-tanggal lain juga nggak ada seat depan gitu teman-teman, atau dibatasin atau gimana sih aku nggak ngerti ya. Jadi kita dapatnya seat tengah, nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali kita duduk di seat tengah, ngerasain gimana rasanya, sensasinya naik bis di seat tengah ya. Akhirnya bus yang akan mengantarkan aku dari Jogja ke Surabaya datang juga nih teman-teman. Jadi bis yang bakal mengantarkan aku ke Surabaya ini memakai bodi Jetbus 3 Plus SHD dengan menggunakan sasis Hino RM280 nih. Oh ya, jadi bus TPD yang lagi aku naikin ini dia mempunyai rute Cilacap, Jogja, Surabaya, Malang ya teman-teman. Cuman di sini aku hanya ngetrip dari Jogja ke Surabaya aja nih. Oke lah, karena bisnya nggak terlalu lama berhenti di terminal Giwangannya, jadi ini aku mau siap-siap masukin barang dulu ya. Ini kita udah di dalam bis, jadi kita duduk di tengah ya. Ini si 13-14 pas di pintu tengah. Nah ini Yuki seneng banget dia udah naik bis. Dari tadi pengen naik. Kita review sedikit yuk tentang interiornya. Jadi untuk interiornya ini seatnya lumayan empuk teman-teman. Terus seatnya juga jumbo sih kalau bagi aku ya, ini agak besar seatnya. Terus juga dia udah pakai footrest di depannya. Nah seperti ini. Ini udah ada footrest, jadi ini kaki kita bisa kayak gitu. Tunggu dulu ya, dicopot dulu sepatunya. Nah jadi kalau kalian pakai footrestnya, sepatunya dicopot ya kayak gini. Ini ada footrestnya, jadi nyaman sampai ke Surabaya. Dan untuk fasilitas lain di sini kita juga dapat selimut. Ini ada selimut di belakang aku. Terus juga ada bantal. Nih bantalnya. Bantalnya kayak gini. Dan ada AC di bagian atas. Terus juga ada USB port ya di bagian atas. Jadi kalian bisa ngecas selama perjalanan. Jangan takut kehabisan baterai gadget ya. Tapi ingat, cuman bisa ngecas HP ya, jangan ngecas power bank. Dan di sini juga ada toilet. Jadi toiletnya ada di pintu tengah teman-teman. Kalian bisa gunain toiletnya pada saat bisnya lagi berjalan ya. Dan di bagian atas juga sudah ada ruang penyimpanan, dan ruang penyimpanannya juga sudah tertutup, jadi aman. Cuman ya untuk barang-barang berharga tetap dalam pengawasan kalian ya. Akhirnya jam 12:15 ini kita berangkat juga meninggalkan terminal Giwangan Kota Jogja ya teman-teman. Dan ini berangkatnya sesuai dengan yang tertera di tiket atau yang tertera di aplikasi ya, yaitu jam 12:20. Jadi ini lebih cepat 5 menit ya teman-teman. Nggak lama meninggalkan terminal Giwangan, ini kita langsung dibagiin snack nih sama krunya. Yuk kita lihat yuk isinya ada apa aja ya. Oke, sekarang kita review snack. Jadi tadi pas kita naik langsung dibagiin snack. Bentuk snacknya kayak gini. Ini ada bungkusan gini sama satu air mineral ukuran kecil ya. Kayak gini. Dan ini isinya kita buka dulu. Ada roti, ini sama ada wafer. Ada wafer juga. Jadi kita dapat satu roti, satu wafer, sama satu air mineral.
lagi kita naikin ini ngikit bus 3 dengan sasis Hino RM280 ABS ya. Dan ini untuk sekarang sih nyaman, seatnya nyaman juga, ya longgar banget seatnya, terus juga empuk teman-teman, nggak bikin pegel, tambah lagi ada footrest. Jadi untuk perjalanan dari Jogja ke Surabaya sih worth it ya menurut aku, karena nggak bakal pegel, karena juga cuma 5 jaman, 5-6 jam gitu. Ada selimut juga yang cukup tebel dan AC-nya juga dingin. Ya menurut aku worth it lah untuk dicoba bis TVD ini. Dan ini Yuki udah tertidur karena emang udah jam waktu tidurnya dia udah jam 12 ya. Dia biasanya jam 12 itu udah emang jam tidurnya. Jadi tadi pas naik langsung dia tidur karena kena AC juga dingin. Oke, untuk perjalanan kali ini kita bakal menempuh jarak sejauh 300 kiloan dari Jogja ke Surabaya. Dengan waktu tempuh itu menurut Google Map kalau lancar 5-6 jaman ya. Terus bus TVD ini dia juga sudah full tol Trans Jawa ya teman-teman. Dan nanti itu kita bakalan masuk tol baru yaitu tol Jogja Solo di Klaten ya. Oke, semoga perjalanan kali ini lancar dan tidak ada kendala apapun ya nanti di jalannya. Terminal Soekarno ya. O-nya hilang. Jadi kita udah sampai Klaten ya. Sekarang jam 13.16. Patung Insinyur Soekarno. Terminal Insinyur Soekarno Klaten. Terminalnya bagus, bersih. Besar juga ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau naik dari sini juga bisa sekitar jam berapa tadi? 13.17 atau 13.15 gitulah. Setelah berhenti sebentar di Terminal Insinyur Soekarno Klaten, ini kita melanjutkan perjalanan kembali ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang tinggal di daerah Klaten mau ke Surabaya ataupun ke Malang, itu naik bus TVD bisa banget ya. Jadi kalian tinggal pesan aja di agen terdekat ataupun via online atau via aplikasi ya teman-teman. Untuk terminal Klaten ini cukup besar ya, dan aku lihat-lihat sih terminalnya cukup bersih dan juga tertata rapi nih teman-teman. Oh ya, untuk lokasinya juga itu menurut aku sangat strategis ya, karena dia berdampingan dengan stasiun Klaten nih teman-teman. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi ya teman-teman, jadi bis TVD ini dia sudah via tol baru yaitu tol Jogja Solo, dan nanti itu masuknya itu di gerbang tol Polan Harjo Kabupaten Klaten nih. Wah asik nih, aku bisa nyobain tol yang baru aja diresmikan beberapa bulan yang lalu ya.
Tadi aku pikir setelah masuk gerbang tol Jogja Solo itu kita nggak bakal singgah ke kota Solo ya teman-teman. Tapi ternyata ini bisnya ngalah ke kiri buat keluar tol, dan itu artinya berarti kita bakalan masuk kota Solo nih. Dan kayaknya kita bakalan mampir di Terminal Tirtonadi Solo deh. Jam 14:21 ini kita masuk Terminal Tirtonadi Solo ya. Di sini kita berhenti sebentar untuk naikin beberapa penumpang nih. Aku pikir di Jogja aja ya yang banyak penumpangnya. Ternyata di kota Solo ini juga banyak nih penumpangnya yang naik. Jadi artinya banyak juga ya peminat bus TPD yang mau ke Surabaya ataupun ke Malang. Dalam rest area ini kita akan berhenti dan beristirahat selama kurang lebih 30 menit lamanya. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa fasilitas yang tersedia di dalam rest area, seperti musola, toilet besar, dan Bapak Ibu akan mendapatkan servis makan siang yang sudah disediakan oleh pihak bus TPD. Kami sampaikan bahwa servis makan siang tersebut sudah termasuk di dalam tiket yang Bapak Ibu beli. Dan Bapak Ibu selama 30 menit kita akan berhenti dan beristirahat di rest area kilometer 519 Sragen. Kami sampaikan beberapa. Ternyata di sini kita dapat free service makan loh. Soalnya dari pas awal berangkat tadi aku taunya di perjalanan kali ini itu kita nggak dapet free service makan ya. Soalnya pas sebelum ngetrip aku sempet nonton tripnya Mas Ahmad Wildani dan dia itu hanya rest makan aja, bukan dapat free service makan. Wah mantap nih. Oke teman-teman, ini kita udah berhenti di rest area 519 dan aku nggak nyangka di sini ternyata kita dapat servis makan, dan untuk lauknya juga banyak banget variatif, ada ayam, ada telur, jadi kalian bisa pilih salah satu, dan untuk sayurnya itu bebas kalian pilih, dan untuk minumnya itu ada es teh sama teh panas ya, jadi kalian bisa pilih untuk minumnya juga. Dan ini aku mau siap-siap untuk makan dulu. Yuk kita makan dulu. Sekarang tadi kita sudah selesai makan ya. Untuk makanannya enak dan aku nggak nyangka banget sih dapet servis makannya di sini. Jadi tadi untuk pilihan makanannya banyak juga, ada telur, terus juga ada ayam, ada ikan. Jadi kalian bisa pilih salah satu kalau untuk lauknya. Sedangkan untuk sayurnya kalian bisa ambil sepuasnya ya. Dan untuk minumnya ada es teh juga, ada air putih kalau kalian mau. Terus juga ada teh panas juga gitu.
Dan untuk berhenti di sini itu sekitar 30 menitan. Jadi ini kita lagi nunggu untuk berangkat lagi ya. Di sini juga ada musola, ada toilet juga. Jadi kalian kalau mau sholat juga bisa sholat dulu di sini ya. Oke, sekarang kita tunggu dulu bisnya berangkat lagi. Karena di luar sedikit panas, jadi kita nunggunya di dalam bis aja. Yuk kita masuk ke bisnya lagi. Ternyata hampir 1 jaman loh kita berhenti rest makan di rest area 519 Sragen ini. Dan ini sekitar jam 15:48 kita melanjutkan lagi perjalanan menuju Surabaya nih. Jujur saja aku itu expect-nya untuk waktu tempuh menuju Surabaya itu sekitar 4-5 jaman ya. Tapi ternyata ini udah jam 4 sore, kita masih jauh untuk menuju kota Surabaya nih. Wah, kira-kira ini kita bakalan sampai Surabaya jam berapa ya? Sehabis rest makan tadi, ini aku bener-bener menikmati perjalanan ya. Dan ini kayaknya aku bakalan merelaksasikan dulu badan deh, agar nanti sampai di Surabaya badan sedikit fit ya. Jam 18:25 ini akhirnya kita udah mau masuk kota Surabaya ya. Tapi karena kita datangnya itu pas di jam pulang kerja, jadi ini kita alhasil kena macet di daerah Medaeng ya. Dan sekitar kurang lebih 20 menitan kita terjebak macet di daerah Medaeng. Akhirnya ini kita bisa turun juga nih di Red Bus Lounge Medaeng. Tapi di sini kita turunnya agak terburu-buru karena di Red Bus Lounge Medaeng ini tidak ada parkiran. Jadi kita harus turun dengan cepat biar tidak macet ya. Kasih Mas ya. Ayo. Oke, akhirnya finish juga aku di Surabaya. Jadi tadi itu sebenarnya sampai Surabaya jam 6.30 ya. Tapi karena macet di Medaeng, jadi finishnya itu di Red Bus Lounge itu jam 6.40-an. Jadi kena macetnya sekitar 10 sampai 15 menit gitulah teman-teman. Nah, ini aku udah di hotel. Tadi dari Red Bus Lounge langsung ke hotel ya kita. Dan ini Yuki masih on sih ya. Belum ngantuk, kayaknya belum habis baterai ya. Dan untuk perjalanan kali ini kesannya sih untuk bisnya nyaman ya, termasuk nyaman. Terus juga tadi nggak nyangka dapat servis makan juga, dan makanannya juga enak. Untuk krunya juga ramah-ramah. Dan terima kasih ya udah nonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye Yuki, bye bye.